Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Ayu. Nah, pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah siswa. Nah, seperti yang kalian lihat dari lampiran video ini, di sini terdapat topiknya bahwa menganalisis masalah siswa dan bagaimana cara kita menetapkan tekniknya. Nah, sebagai pengantar, setiap sekolah pasti mempunyai siswa yang bermasalah, mulai siswa yang melanggar peraturan kategori ringan hingga yang berat. Lalu, upaya apa yang tepat untuk mengatasi siswa-siswa tersebut? Nah, apakah kita akan langsung memberikan dia sanksi sesuai peraturan yang berlaku, atau kita berdiskusi dulu dengan muridnya sebab musabab dia melakukan pelanggaran tersebut? Nah, untuk menangani masalah siswa di sekolah ini, tentunya kita di sini akan menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling, yang mana mengutamakan pada upaya penyembuhan serta pendekatan berbagai layanan dan teknik yang ada. Nah, di sini dalam menganalisis masalah, saya menggunakan dua pendekatan berdasarkan teori. Pendekatan pertama yaitu pendekatan kognitif dengan teori RAGT. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan postmodern dengan teori SSBC. Nah, di sini saya mengambil kasus dari apa yang saya analisis. Nah, di sini kasusnya itu Eki adalah siswa kelas 11 SMA. Nah, dia ini bisa dibilang siswa yang berprestasi di sekolahnya. Nah, dia ini anak yang baik, pendiam, dan banyak mempunyai teman. Namun, setelah kematian ayahnya, perilakunya menjadi berubah. Nah, dia ini lebih terlihat murung, menyendiri, dan sering menangis tanpa sebab. Nah, perilakunya ini berdampak kehidupan di sekolah dan di rumahnya, sehingga nilainya menurun, serta prestasinya jadi rendah dan malas belajar. Nah, adapun identifikasi masalahnya. Nah, di sini, dalam mengidentifikasi masalah siswa, saya menggunakan dua metode, yaitu observasi dan wawancara. Nah, yang mana observasinya ini dilakukan secara langsung dengan melihat langsung di dalam kelas. Sedangkan pada saat wawancara bersama wali kelasnya, dilakukan secara tidak langsung, karena ada sebuah halangan dan wawancara bersama siswa dilakukan secara langsung. Nah, dari permasalahan yang dialami oleh Eki ini, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Eki ini kehilangan pikiran positifnya, pikiran irasionalnya, dan kesulitan memahami apa yang ia alami. Nah, selanjutnya kita masuk pada diagnosisnya. Nah, diagnosis ini memiliki arti upaya untuk mengenal, menetapkan, atau menentukan sifat. Nah, serta hakikat dalam suatu peristiwa melalui pengamatan terhadap gejalanya. Nah, di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan kasus ini dengan menggunakan pendekatan kognitif, yaitu teori RAGT. Nah, pertama saya akan menentukan terlebih dahulu antesidennya. Nah, di sini antesidennya itu bahwa ayah Eki ini meninggal, sedangkan behaviornya itu di mana perilaku Eki berubah, dia lebih terlihat murung, menyendiri, dan sering menangis tanpa sebab. Sedangkan konsekuensinya itu nilainya menjadi menurun serta prestasinya jadi rendah dan malas belajar. Nah, selanjutnya setelah saya menyimpulkan masalah yang Eki alami ini, di sini timbul masalah yang dihadapi dan yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor internal. Nah, faktor internalnya yaitu di mana Eki ini memiliki minat dan motivasi belajarnya kurang, disebabkan karena ia sering menyendiri dan sering menangis akibat kematian ayahnya. Sedangkan faktor eksternalnya itu dari segi lingkungan, murid ini banyak orang-orang terdekatnya tidak memahami betul apa yang dia alami, sehingga penyebab permasalahan Eki di sini adalah ia kehilangan pikiran irasionalnya. Nah, selanjutnya prognosis dari kasus tersebut. Nah, dilihat dari permasalahan yang dihadapi oleh Eki, maka dapat digunakan beberapa alternatif bantuan untuk membantu menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan dilakukannya konseling individu untuk memberikan alternatif bantuan kepada konseling mengenai kesulitan belajarnya. Nah, dalam permasalahan ini, saya akan menggunakan teknik konseling dengan menekankan pada pendekatan RET, yaitu rasional emotif terapi. Nah,
Rasional emotif terapi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran Eki terkait seninya menyalahkan diri sendiri dan menghapus pikiran irasional yang Eki alami. Nah, itulah tadi mengenai kasus tersebut dengan teknik pendekatan kognitif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kasus ini menggunakan pendekatan postmodern atau teori SFBC. Nah, dari permasalahan yang dihadapi oleh Eki, salah satu teknik yang dapat saya gunakan dalam pendekatan modern ini yaitu teknik scaling question. Mengapa saya menggunakan teknik scaling question ini? Karena pada teknik ini kita dapat membantu siswa atau konseli memahami permasalahan yang sedang dialami melalui sebuah pengukuran. Nah, dalam teknik ini, konseli di sini akan diminta untuk mempertimbangkan posisi pada suatu skala. Nah, biasanya itu dari 1 sampai 10. Dengan 1 menjadi situasi yang paling tidak diinginkan, dari 10 ini menjadi situasi yang paling diinginkan. Nah, terkait dari teknik ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah dasar sebagai berikut. Yang pertama itu introduction of the scale atau pengenalan skala. Nah, pada tahap ini, konselor akan menjelaskan mengenai skala kepada konseli. Nah, misalkan di sini pertanyaannya itu bayangkan sebuah skala 1 sampai 10. Angka 10 di sini menggambarkan keadaan sangat baik, di mana kamu sangat menginginkan keadaan tersebut. Sedangkan angka 1 ini menggambarkan keadaan terburuk dari situasi yang sedang kamu hadapi sekarang. Nah, di sini konseli akan disuruh untuk membayangkan dari skala 1 sampai 10 dan dia akan memilih mulai dari skala 1 sampai 10. Nah, langkah yang kedua itu yaitu posisi saat ini atau current position. Nah, pertanyaan yang diajukan pada tahap ini diarahkan untuk mengetahui di mana posisi konseli berada saat ini di dalam skala. Nah, pertanyaannya di sini itu di mana posisi kamu saat ini dalam skala 1 sampai 10 tersebut. Yang kedua, yang ketiga itu platform, di mana dalam langkah ini konselor akan berfokus pada apa yang tersedia atau sumber daya, potensi, dan harapan. Nah, kemudian dan apa yang sudah dia siapkan itu untuk dilakukan konseli tersebut. Nah, pertanyaannya di sini itu apa yang kamu telah lakukan untuk keluar dari posisi di angka 1 menuju posisi kamu saat ini. Yang kedua, apa yang dapat kamu berhasil lakukan dengan baik. Yang ketiga, bagaimana kamu bisa menyelesaikan hal tersebut. Yang keempat, apa ada hal lain lagi yang membantu. Nah, yang selanjutnya itu langkah yang selanjutnya keberhasilan awal. Nah, pada tahap ini, konselor akan mengajukan pertanyaan terkait dengan situasi yang sudah menjadi lebih baik yang telah dibayangkan oleh konselor. Nah, pertanyaannya di sini itu posisi mana yang baru saja kamu raih dalam skala tersebut, apa yang berbeda dari sebelumnya, serta apa yang membuatmu merasa berbeda. Nah, langkah selanjutnya itu visual height position. Pada tahap ini, konselor akan mengajak konseli untuk mendeskripsikan hal-hal apa yang terlihat pada posisi yang tinggi pada skala tersebut. Nah, pertanyaannya di sini itu bagaimana hal-hal yang akan terlihat. Di sini kita akan menyebutkan posisi skala yang lebih tinggi pada skala tersebut. Yang kedua, bagaimana kamu melihat dirimu akan di posisi tersebut pada skala 1 sampai 10. Kemudian, apa yang berbeda di posisi tersebut, serta apa yang dapat kamu lakukan selanjutnya, dan bagaimana hal tersebut dapat membantu. Nah, langkah selanjutnya itu step forward, di mana pada tahap terakhir ini, konselor akan mengajak konseli untuk menyebutkan langkah maju yang dapat ia lakukan dalam skala. Nah, pertanyaannya di sini itu, apa yang telah kita bicarakan dapat berhasil? Apakah yang secara khusus dapat berguna? Kemudian, bagaimana kamu menggunakannya untuk bisa melangkah maju? Serta langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan. Nah, oke, baik.
itulah tadi penjelasan mengenai kasus menggunakan teknik postmodern. Nah, oke, baik, itulah tadi penjelasan mengenai masalah siswa yang saya ambil. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.